Halo sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All In One. Nah teman-teman, seperti yang sebelum-sebelumnya udah pernah kita bahas juga, kali ini kita akan bahas materi lainnya lagi nih tentang suatu pembelajaran di pengetahuan kuantitatif, yaitu limit, lebih tepatnya limit fungsi aljabar. Jadi sebenarnya limit itu ada limit fungsi aljabar, ada limit fungsi trigonometri, tapi kali ini kita akan fokuskan dulu ke limit fungsi aljabar. Sebelumnya, tapi jangan lupa untuk like dulu video ini dan video-video yang lainnya yang ada di channel Dinar All In One. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video yang akan diupload di channel ini. Oke? Supaya nggak terlalu lama basa-basinya nih, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Tapi sebelumnya aku izin share screen dulu. Wait ya, kita coba lihat materinya, limit fungsi aljabar. Oke. Biasanya teman-teman banyak yang ketika belajar sama aku nih tentang limit fungsi aljabar udah pada jiper duluan, udah pada nyerah duluan gitu kalau ketemu yang namanya limit. Kenapa? Karena biasanya kelihatannya sulit, kelihatannya susah. Tapi nanti kita akan bahas langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan soal limit itu gimana dari step 0 sampai step terakhir. Oke? Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke definisinya. Sebenarnya limit itu apa sih? Limit itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang menuju suatu batas. Limit itu kan batas. Nah, kalau di soal matematika, limitnya itu nanti akan menuju ke suatu batas. Di mana limit ini juga menjelaskan suatu fungsi jika batas satu itu didekati. Kalau misalnya kita lihat nih, bentuknya seperti ini. Limit sebuah fungsi sama dengan L, di mana nanti di sini ini merupakan fungsi yang mendekati batas. Nah, batasnya itu adalah ini ya, X mendekati A. Ini X mendekati A. Nah, ini merupakan konstanta hasilnya. Jadi ini bentuk umumnya ya, bentuk umum dari limit itu seperti ini. Oke. Nah, kalau kita udah tahu definisi dan juga bentuknya itu seperti apa mengenai limit, sekarang kita masuk ke metode penyelesaian. Oke, di sini aku sudah gambarkan sebuah bagan. Jadi bagan ini merupakan flow atau alur kerja kita mengerjakan limit. Dari yang pertama, alur 0, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah yang pasti baca dulu soalnya. Itu langkah ke 0. Yang kedua, kita lakukan substitusi. Gimana caranya substitusi? Jadi kalau tadi ya ada sebuah limit dari fungsi fx, di mana nanti x-nya itu mendekati a, hasilnya adalah L. Kita lakukan substitusi dengan cara memasukkan a-nya ini ke dalam fungsi fx. Jadi ibaratnya substitusi ini adalah mengganti nilai x dengan batasnya. Kalau di sini limit fx dengan x mendekati a berarti ganti semua x dengan a, gitu ya. Nah, setelah kita substitusi, kita akan mendapatkan dua kemungkinan hasil. Yang pertama, menghasilkan bentuk tertentu. Yang kedua, menghasilkan bentuk tak tentu. Bentuk tertentu itu apa? Bentuk tertentu itu adalah bentuk yang sudah konstanta gitu, sudah menghasilkan hasil yang konstan. Nah, tapi lawannya bentuk tertentu itu adalah seperti yang teman-teman bisa lihat di bawah ini nih. 0/0, tahingga per tahingga, atau 0 dikali X pangkat tahingga, atau tahingga kurang tahingga, dan lainnya. Itu namanya bentuk tak tentu. Kalau bentuk tertentu misalnya hasilnya 3, 5, 8 gitu, itu udah bentuk tertentu. Ketika teman-teman habis mensubstitusi, menemukan bentuk tentu, maka pengerjaannya sudah selesai dan inilah jawaban yang kalian dapatkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mendapatkan bentuk tak tentu, akan ada langkah lainnya, yaitu teman-teman bisa pakai pemfaktoran, teman-teman bisa pakai perkalian dengan sekawan, dan teman-teman bisa pakai pembagian dengan pangkat penyebut tertinggi. Nah, nanti dengan dilakukannya salah satu di antara ketiga metode ini, jadi pilih satu, akan dicek lagi apakah hasilnya sudah merupakan bentuk tertentu atau belum. Kalau sudah merupakan bentuk tertentu, maka pengerjaannya juga selesai. Seperti itu. Nah, jika ditemukan bentuk tertentu, kita bisa juga menggunakan yang namanya aturan L'Hopital atau L'Hopital gitu, biasa menyebutnya L'Hopital atau L'Hospital. Nah, L'Hopital ini
merupakan sebuah aturan yang dilakukan dengan cara menurunkan atau mencari diferensial dari sebuah fungsi gitu. Jadi kalau misalnya ada fungsi fx bagi gx, fx-nya turunin, gx-nya juga turunin. Itu merupakan cara mencari penyelesaian limit menggunakan aturan L'Hopital. Mungkin sebelum itu kita lihat dulu nih ke ketiga metode yang ada. Ini aku hapus dulu ya coret-coretannya. Sorry. Nah, di sini perkalian dengan sekawan itu biasanya kita gunakan kalau misalnya ada akar, ada bentuk akar. Kalau pembagian dengan pangkat penyebut tertinggi itu biasanya kalau misalnya dia bentuknya pecahan, terus ada variabel yang pangkatnya juga variabel berpangkat. Nah, itu biasanya kita menggunakan metode-metode di antara ketiga ini. Kalau pemfaktoran biasanya bentuknya bentuk yang paling sederhana. Nah, tapi di antara ketiga metode ini cara penggunaannya gimana? Teman-teman bisa langsung eksekusi aja latihan-latihan soal yang teman-teman temui di buku ataupun di internet. Tapi untuk alurnya atau metode penyelesaian ini alur ya. Jadi pertama ini, terus tentukan ini atau ini, baru ketemu hasil akhirnya. Itu namanya alur. Sudah bahas juga tentang L'Hopital. Nah, sekarang ada sifat-sifat. Jadi tadi kan kita tahu ya, kalau kita ngerjain sebuah soal limit, kita bisa menemukan dua hasil. Bentuknya tertentu atau bentuknya tak tentu. Begitu juga dengan nilai X-nya. Nilai X yang ada di limit mendekati suatu nilai, misalnya gini. Limit X mendekati suatu nilai. Nah, nilai ini bisa jadi tentu atau tak tentu juga. Nilai tertentu itu biasanya berupa nilai yang selain tak hingga. Tapi kalau nanti bentuk satunya lagi, kita lihat ya sneak peek, X-nya juga bisa mendekati nilai tak hingga. Gitu. Nah, di sini sifat-sifatnya ada banyak. Mungkin aku nggak akan bahas satu persatu, tapi teman-teman bisa lihat dulu, bisa dibaca. Mungkin yang mau aku garis bawahi di sini adalah yang nomor 3 sampai nomor 7. Nomor 3 sampai nomor 7. Jadi nomor 3 itu ketika ada sebuah konstanta yang dikalikan dengan fungsi. Jadi kalau kita mau mencari limitnya, konstanta ini bisa keluar dari limitnya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Konstantanya keluar di depan ini. Yang keempat dan kelima dan keenam dan ketujuh. Jadi 4 sampai 7 ini merupakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kalau ada fungsi fx tambah gx dicari limitnya, kita bisa cari satu persatu. Limit fx dulu dicari, nanti dijumlahin sama limit gx. Begitu juga dengan pengurangan. Kita cari dulu limit fx-nya, kita cari limit gx-nya, baru dikurang. Sama perkalian juga gitu. Cari limit fx-nya, cari limit gx-nya, baru dikali. Pembagian juga sama. Tapi dengan syarat limit gx-nya nggak boleh bernilai 0. Kenapa? Karena penyebut dari sebuah pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga yang sifat-sifat limit ketika x-nya mendekati tak hingga. Ini juga lumayan banyak. Yang mau aku tekankan di sini adalah poin D sampai poin J. Jadi kalau poin F itu sama, kalau ada konstanta bisa keluar gitu ya ke depan. G sampai J itu operasi tambah kurang kali bagi. Nah, yang ke D sama E ini adalah kondisi di mana N-nya itu genap dan N-nya itu ganjil. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Ketika N-nya genap dan ketika N-nya ganjil. Sisanya bisa teman-teman baca karena kalau dijelasin pun akan susah kalau misalnya kita nggak pakai soal. Jadi nanti kita lihat aja apakah soal-soal yang kita bahas perlu menggunakan sifat-sifat dari limit ini gitu. Nah, tapi ada pengecualian nih untuk kasus-kasus tertentu, ada cara lain yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ketika bentuknya adalah pecahan dengan pangkat variabelnya lebih dari satu gitu ya, atau misalnya kita bilang pecahan dengan variabel yang berpangkat kayak tadi, ketika N-nya itu kurang dari M, maka jawabannya adalah 0. Ketika N-nya itu sama dengan M, maka jawabannya adalah A dibagi P, di mana A dan P itu adalah koefisiennya. Nah, kemudian ketika N lebih dari M, L-nya itu tak hingga A. L itu adalah hasil akhir dari limitnya. Hasil akhir limit. Kayak lambangnya L. Nah, untuk yang kedua, ini yang lebih sering digunakan nih, yang lebih sering keluar di soal-soal. Ketika teman-teman melihat sebuah limit yang bentuknya adalah pengurangan akar, yang isi akarnya adalah persamaan kuadrat.
Nah, di mana kalau misalnya kasus pertama, ketika A-nya kurang dari P, A itu apa? A itu adalah konstanta X kuadrat, P juga konstanta X kuadrat. Sorry, koefisien. A itu adalah koefisien X kuadrat, P itu adalah koefisien X kuadrat. Dan ketika A-nya kurang dari P, itu jawabannya pasti negatif tahingga. Ketika A sama dengan P, maka cari pakai rumus ini. B-nya itu yang mana? Ini B, ini Q, nanti disubstitusi ke rumus ini. Dan ketika A-nya lebih dari P, maka L-nya sudah pasti langsung tahingga. Jadi, kalau di antara kedua kasus ini, kita bisa analisa koefisien aja. Nggak usah ngitung banyak-banyak, jadi analisa koefisien, kemudian kita lihat kondisi mana yang terpenuhi. Dengan kita tahu kondisi mana yang terpenuhi, kita bisa menentukan jawabannya yang mana. Seperti itu. Nah, mungkin untuk limit itu aja yang bisa aku jelasin karena kita akan lebih enak mengerti limit kalau misalnya kita menerapkan alur yang tadi udah aku jelasin ke dalam soal. Jadi aku highlight sedikit lagi, kita harus tahu alur pengerjaan limit itu seperti apa. Yang pertama baca soal, yang kedua lihat kita harus substitusi nilai mendekatinya, kita substitusi ke dalam soal. Setelah kita substitusi, kita tentukan apakah dia nilai tertentu atau nilai tak tentu. Kalau nilai tertentu berarti selesai. Kalau nilainya tak tentu, berarti lanjutin. Sampai selesai ketemu jawaban akhirnya. Itu aja buat limit. Jadi jangan lupa latihan yang banyak buat soal limit. Di sini kita bahas tentang limit fungsi aljabar. Akan ketemu lagi sama aku di soal limit, pembahasan soal limit aljabar. Jadi jangan lupa stay tune di channel Linear All in One. Sampai ketemu di pembahasan soal limit fungsi aljabar. Bye-bye.